Hello guys, welcome back to my channel Sazuran Vlog. Jadi kali ini saya akan mereview salah satu barang yang bisa dibilang kecil ya, kecil tapi fungsional. Nah ini dia, ini tas pen, dari Deli ya. Ini dia, pennya. Nah ini dari brand Deli. Jadi ini bisa buat AC dan DC ya, di sini. Dan ini bisa buat ngecek kabel yang putus ya. Jadi kalau misalnya kan jengkelin ya, kalau misalnya kabel putus pas di tengah-tengah, jadi kondisi isolatornya masih utuh tapi tembaganya putus di dalam ya. Nah ini katanya sih bisa ngecek seperti itu ya. Nanti kita coba, kita tes, walaupun mungkin nggak seril seperti kabel putus, tapi ya saya coba lah. Jadi seperti ini untuk bentukannya. Nah, di sini tulisannya tulisan Cina semua ya. Kalau yang nggak bisa baca ya udahlah, cuekin aja. Nah, di sini ada layar ya. Di sini, lalu di sini ada ini tempat lampu. Di sini ada baterainya, saya lepas dulu. Di sini ada senter nih. Nah, ini senter. Ini senter. Langsung kita coba aja ya. Langsung kita coba aja biar nggak penasaran. Jadi pertama di sini saya coba di listrik AC ya. Ini listrik rumah. Nah, ini bebas kita taruh tangan di sini ya buat netral. Tinggal kita cek, nah seperti ini. Nah, ini berarti netral ya. Tidak ada tulisan voltasenya. Nah, sini. Nah, kalau ada tulisan voltasenya seperti ini, berarti ini yang pas. Ya, Nah, ini pas. Kalau yang hanya nyala seperti ini berarti ini netral. Nah, ini pas. Dia ada angkanya ya. 220, lalu ada 110, 55, 36 dan 12 volt. Jadi nanti kita coba di aki mobil. Nih. Nah, uniknya pun untuk di kabelnya bisa kita cek ya. Sini. Nih. Kabelnya. Jadi kalau misalnya kabelnya putus, kita bisa tahu ya putusnya di mana. Nih. Asik ya. Nih. Langsung mungkin saya simulasikan ya. Jadi kalau misalnya kabel itu putus seperti apa ya. Mantap. Sekarang kita coba ya. Di sini kita coba tes pakai multimeter dulu ya, nyambung atau enggak. Sini saya tempelin pertama yang ke yang biru. Nah, ini nyambung. Nah, untuk yang sebelahnya ini, nah ini nggak nyambung ya. Di sini, ini nggak nyambung di sini. Jadi ini hanya simulasi ya. Kita coba tes selanjutnya. Ini kalau misalnya saya masukkan ke stop kontak aliran listriknya, kira-kira cara ngeceknya gimana ya? Kita coba ya. Nah, seperti ini. Ini hanya simulasi ya, jadi jangan ditiru sebenarnya. Karena sebenarnya kurang safety untuk medianya. Nah, seperti ini. Sini kita cek. Nah, di sini netral ya. Netral. Tidak ada menunjukkan pasa ya atau voltase di sini. Nah, untuk bagian sini nih kosong ya. Di sini kalau ini kan tangan saya tempelkan jadi netral. Nah, ini tidak ada harus taruh di sini ya. Nah, di sini kita runut, ternyata di sini masih ada arus. Nah, di sini. Nah, kemudian putus di sini ya. Nah, setelah di sini nggak ada arus sama sekali. Nih, lihat bentar, saya perdekat. Nah, seperti ini. Nah, di sini masih ada arus. Seret, geser. Nah, ini simulasi ya, tempat simulasi aja. Nah, ini yang saya solasi. Ini yang tadi kabelnya saya potong lalu saya tempelkan ya. Jadi nggak sampai nyambung tembaganya. Jadi hanya saya tempelkan isolatornya saja. Nah, di sini masih ada arus. Nah, setelah di sini menghilang. Nah, ini ya, saya dicek. Ini ya. Nah, setelah di sini menghilang. Nah, di sini masih ada arus. Lalu setelah di sini menghilang ya. Nah, di sini masih ada. Nih. Nih, masih terang ya di sini.
lalu pas di sini sudah menghilang. Jadi kabelnya putus ada di sekitar sini ya. Sebentar, saya lepas dulu untuk stop kontaknya. Oke, kita coba buka untuk solasinya ya. Jadi memang sengaja ini hanya mungkin seperti demo ya, karena kan kalau mau nunggu kejadiannya lama ya. Mungkin tukang listrik yang sering nemu seperti itu ya. Oke, saya buka dulu untuk solasinya. Nah, oke guys, jadi seperti ini ya. Ini yang sambungan tadi. Kita coba pasang ya di sini. Kita ukur. Nah, untuk yang sini netral ya, yang tadi. Nah, sini, nih. Nah, setelah sini menghilang ya. Nah, saya perdekat. Nih. Nah, sini masih ada arusnya. Nah, begitu di sini arusnya menghilang ya. Nih, sini masih ada. Nah, kemudian di ujung sini sudah nggak ada arusnya sama sekali. Nih, jadi hanya putus sampai di sini. Nih ya, kelihatan ya. Nih, begitu di sini sudah hilang. Nah, jadi mungkin simulasinya seperti ini ya. Saya mungkin nggak bisa kasih simulasi yang lebih jelas karena saya sendiri juga bingung mau kasih simulasi seperti apa. Ya, kita coba tes ya di mobil. Kira-kira bisa nggak ya buat ngukur kabel putus gini di mobil ya? Kebaca atau enggak kira-kira ya? Oke, sip, mantap. Nah, oke guys, sekarang kita coba ya. Ini di hati mobil. Maaf ya kalau mobilnya rada kotor karena habis saya pakai road trip jadi belum sempat bersihin. Kita coba ini di hati. Ini ya, 12 volt sini. Oke, lalu kita coba cek ke kabel mungkin ya. Nah, untuk kabel di mobil nggak bisa terdeteksi ya. Jadi mungkin karena voltasenya terlalu kecil, maybe. Nah, kalau di kabel busi bisa ya. Nih, di kabel busi. Nih ya. Nih kabel busi bisa nih. Kita cek lagi di sini. Nah, ya. Untuk di kabel busi bisa. Di kabel coil kan jadi satu. Jadi di sini di kabel busi bisa ya. Nih. Jadi kelihatan ya kedap-kedipnya. Nih. Di sini. Nah, ini kedap-kedipnya. Nah, di kabel busi bisa, tapi karena mungkin ya di busi kan voltasenya tinggi. Sedangkan kalau di kabel bodinya mobil mungkin hanya sampai di 12 volt ya. Jadi dia nggak bisa ngebaca. Mungkin saya coba di lampu mobil mungkin ya. Saya coba kira-kira bisa atau enggak, karena kan kalau di lampu mobil kan bisa langsung ya. Saya coba tes dulu. Mantap. Nah, oke. Jadi ini ya, ada 3 kabel. Ini H4 ya. Mungkin kalau yang punya mobil yang sering ngoprek-ngoprek mungkin tahu ini H4. Nah, ini saya coba satu-satu, nggak ada arusnya ya di sini ya. Jadi benar-benar kosong. Padahal lampunya sudah menyala ya. Nih, lampunya sudah menyala di sini. Tapi di sini masih nggak kebaca. Ya mungkin kesimpulan saya ya. Jadi di sini mungkin hanya voltase tinggi yang bisa kebaca. Jadi kalau misalnya 12 volt agak susah kebaca ya. Nah, ini ya. Saya coba satu-satu, tetap nggak bisa ya, nggak kebaca di sini. Padahal posisi lampu menyala. Posisi lampu menyala di sini. Nih, tapi nggak kebaca ya di sini. Kalau untuk di mobil hanya kabel busi yang bisa kebaca. Nah, ini ya. Jadi hanya kabel busi yang bisa kebaca. Nih. Oke, jadi sekian ya. Kita coba di listrik rumah ya. Mantap. Nah, oke guys, sekarang kita coba tes ini di kabel rumah ya. Nih. Nah, dia masih bisa kebaca. Nih. Nih ya. Dia masih bisa kebaca. Ini kabel Supreme ya. Kabel Supreme ini masih bisa kebaca. Nih. Nih ya. Masih bisa kebaca. Lalu ini kabel kipas ya. Kabel kipas angin. Nih. Iya, masih bisa kebaca di sini. Nih. Oke, kita coba di tempat lain ya.
Nah, oke guys, sekarang kita coba ini ya. Ini kabel. Nah, iya masih bisa terbaca, cuma nggak di semua sisi ya. Ini kabel Supreme, nih ya. Jadi sulit untuk dibaca ya sepertinya ya. Nah, nih, nah seperti ini. Jadi harus bener-bener pas di sebelah kabel yang pas ya. Jadi nggak bisa kalau di netral, kayak sepertinya yang sebelah sini netral, sedangkan yang sebelah sini pas ya. Ini kita coba tes sini untuk voltasenya nih ya, 220. Oke. Oke guys, jadi kesimpulan ya, menurut saya untuk tes pen dari Deli ini ya, nih menurut saya cukup menarik ya, karena bisa buat ngecek kabel putus juga. Cuma sayangnya memang kalau untuk di kendaraan ya, kalau di mobil atau motor memang nggak bisa buat ngecek kabel putus. Jadi hanya bisa di listrik 220 ya, atau listrik rumah, ataupun mungkin listrik 3 pas mungkin bisa ya, tapi saya belum nyoba. Jadi cukup menarik ya menurut saya ya. Mantap juga dengan tes pen sekecil ini kita bisa buat ngecek ya. Kita bisa ngecek untuk eh, tempat putusnya kabel. Nah, di sini pun kalau dipegang ya memang netral ya di sini ya. Temu tangan gini. Jadi cukup menarik menurut saya. Dan ini cukup berguna. Cukup berguna buat para tukang-tukang listrik ya. Tukang-tukang listrik atau tukang instalasi listrik ini berguna banget, ataupun teknisi listrik ya. Ini mempermudah pekerjaan. Jadi kita nggak harus susah-susah nyari posisi kabel itu putus. Karena kan susah kalau nyari kabel putus. Kalau yang tembaganya putus susah banget. Mungkin kalau putus sama isolatornya gampang. Tapi kalau putus sama cuma tembaganya aja itu susah banget. Cuma sayangnya memang ya untuk di motor ataupun mobil memang nggak bisa ya. Padahal yang sering banget putus tembaganya itu di motor ataupun di mobil. Tapi oke lah, ini cukup berguna buat listrik rumah. Nah, untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi ya untuk tes pan Deli ini. Oke guys, jadi mungkin sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa bagian teman kalian juga ya, siapa tahu video saya bermanfaat bagi teman-teman kalian juga. Oke guys, see you, bye.